Selamat pagi para mitra DSN Indonesia dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi di satu acara ya yang jarang mungkin Bapak Ibu ikuti. Mungkin selama ini kita sering sekali membuat acara live, entah itu melalui StreamYard, melalui Facebook Live ataupun melalui Zoom. Tetapi topik yang akan kita bawakan pada hari ini agak berbeda Bapak Ibu ya. Salah satu produk kita yang sering kita jumpai tetapi jarang kita bicarakan, yaitu produk yang luar biasa adalah Plant Activator. Dan kebetulan pada hari ini kita juga sudah mendatangkan seseorang yang luar biasa yang begitu memahami tentang tanaman dan juga yang sangat memahami tentang Plant Activator itu sendiri. Dan beliau adalah Bapak Rudi Ramon Pohan, seorang double diamond dari DSN Pekanbaru. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, mungkin tidak perlu berlama-lama lagi ya, karena tadi sedikit saya sudah bercerita tentang Pak Pohan ini ya. Mungkin saya akan langsung nih bercerita dengan beliau ini, akan mengulik ya tentang apa sih Plant Activator, terus apa-apa saja yang perlu kita perhatikan sebelum dan di saat kita menggunakan Plant Activator itu sendiri. Oke, Pak Pohan, selamat pagi. Pagi, Pak. Tadi saya sedikit sudah bercerita nih tentang Pak Pohan ya, tetapi ya banyak nih mitra kita dimanapun mereka berada, terutama di Indonesia ini yang belum tahu nih siapa Pak Pohan sendiri. Mungkin sedikit Pak Pohan bisa bercerita sedikit dulu tentang latar belakang Pak Pohan. Silakan Pak Pohan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Herman. Jadi sekitar tahun 2000 kami pindah dari Jakarta menuju ke Pekanbaru. Saat itu Jakarta ya kita bilang Krismon Pak ya. Jadi dengar-dengar kabar di Pekanbaru ini perekonomian cukup bagus, di mana para petani di sini terutama dia mengatakan bahwa Pekanbaru Riau ini minyak di atas, minyak di bawah. Di atas minyak itu maksudnya dia kelapa sawit dan di bawah itu minyak bumi. Jadi saya pikir ada rencana saya untuk belajar mengenai persawitan. Dan ada kesempatan saya untuk belajar itu mempraktekkan berkebun diajak kawan ke daerah Sumatera Utara namanya Gunung Tua. Saya terjun ke sana, kami mulai dan luar biasa, ternyata memang luar biasa Pak. Begitu kita tanam sawit ini, itu selama 30 tahun Pak, sustainable, berkelanjutan. Sampai 30 tahun, bayangkan Bapak lah, tanam sekali 30 tahun bisa menghasilkan. Yeah. Setiap 2 minggu Pak. Hebat sekali. Ya. Jadi itulah makanya saya semangat sekali di antara semua usaha yang sudah pernah saya jalankan di Jakarta di mana-mana. Saya rasa ya berkebun sawit ini yang paling utama Pak, karena kita pikir ya kerja sekali, berikutnya cuma pengawasan saja, pupuk 4 bulan sekali, selesai. Kita tiap 2 minggu ATM keluar Pak. Luar biasa. Itu luar biasa. Oke. Oh jadi Pak Pohan dulu mempunyai pekerjaan atau usaha yang tetap sebelumnya Pak Pohan ya, tetapi memberanikan diri untuk terjun ke dunia pertanian ya. Di daerah Riau ini tepatnya di kebun sawit Pak ya. Iya, kebun sawit. Oke, ya. Ya jadi kalau boleh tahu lagi nih Pak. Jadi Pak Pohan terjun ke kebun sawit, awalnya berkebun ini bagaimana juga nih pengalamannya Pak? Awal berkebun yang paling utama itu Pak, bagaimana di daerah namanya Gunung Tua, Padang Lawas itu, suatu dataran yang gersang, yang batuan, topsoil sudah tidak ada lagi, maka mereka gunakan sebagai tempat untuk ternak sapi, kambing ataupun kerbau. Karena daerah tandus terkenal di sana sebagai padang lawas atau padang yang luas, sehingga kita punya program bagaimana menjadikan itu sebagai lahan pertanian sawit. Dengan bantuan PA ini, setelah kami coba beli di sana, masih murah dulu Pak, kami beli 10 hektar awalnya, setelah itu kami tanamin sawit, teman-teman pada mati semua Pak. Dengan pakai Plant Activator ini, tanaman kami subur. Dan bahkan luar biasa hasil buahnya. Orang banyak yang heran Pak, kenapa tanaman kami begitu luar biasa sementara teman-teman yang lain yang sama-sama tanam dengan kami itu udah 3 kali replanting. Oke. Nah, dari situlah timbul ingin tahuan saya ya, kenapa Plant Activator bisa berbeda dengan yang lain. Setelah saya coba gali, saya belajar mengenai pertanian, apa itu TSP, SP36, apa itu RP, apa itu urea, apapun.
segala macam pupuk Pak saya pelajari satu persatu Pak, karena saya kan background saya sarjana ekonomi Pak. Oh, ekonomi Pak ya, Ya. terjun ke dunia pertanian. Iya, Iya, iya. kemudian dengan kondisi terpaksa ya Pak ya. Saya pelajari semua tentang manfaat-manfaat termasuk Iya, iya. juga kan pH tanah dan lain-lain. Akhirnya ya di antara teman-teman saya yang lumayan sukses Pak untuk bergabung Iya, iya, ini. iya, Nah, iya. itu dari situlah saya mulai mengatakan bahwa sebenarnya saya salah jurusan. Dulu terus harusnya saya harus pertanian, Iya, iya, kenapa saya ambil ekonomi gitu loh Pak. Sebenarnya bukan salah jurusan sebenarnya Pak, tapi Pak Puan pandai memanfaatkan peluang. Betul. Ah, jadi sebenarnya ini sebuah pengalaman juga untuk kita semua ya. Jadi tidak masalah background kita apapun ya. Walaupun orang ini pengalaman dari teknik atau dari mesin atau dari dunia pendidikan apapun, tapi kalau dilihatnya peluangnya, entah itu di pertanian, entah itu di ekspedisi misalnya, Pak Puan ya. Kalau itu sebuah peluang, kenapa tidak dimanfaatkan? Sebenarnya Pak Puan itu bukan salah ambil jurusan, tapi pandai memanfaatkan peluang menurut saya. Pak, ya. Luar biasa. Iya, iya. Kita tanam satu kali, maka selama 30 tahun berkelanjutan, sustainable, setiap 2 minggu kita panen. Itu luar biasa Pak. Iya, luar biasa ya. Kalau kita bilang kita nanam padi atau yang lain, itu tanam sekali ya panen. Itu sekali habis. panen Pak ya? Iya, tanam lagi, olah tanah lagi. Oke. Oke, saya tadi sempat tertarik nih dengan omongan Pak Puan daerah Gunung Tua tadi Pak Puan ya. Tua, ya, Pak. Itu Pak Puan beli lahan sudah ada tanamannya atau masih lahan kosong Pak? Masih lahan kosong Pak. Oh, lahan kosong tapi tandus Pak ya? Tandus. Ya. Orang lain pada tidak hidup sawitnya atau tidak berkembang sawitnya, dan sementara Pak Puan sendiri bisa menghasilkan panen yang luar biasa ya? Iya. Coba bayangkanlah bagaimana pebukitan yang sudah sekian lama sudah diambil kayunya, sehingga sudah hampir kita bilang padang pasir. Tapi sini udah terkorek juga pasirnya, tinggal batuan-batuan warna merah itu, cadas-cadas seperti itu. Jadi yang bisa dipakai hanya sebagai ternak ranch ya, ternak kambing ataupun sapi. Itu pun rumput yang hidup di situ ya rumput yang tersiksa, kurang bagus. Jadi inilah bagaimana caranya kita bilang mengembalikan lagi proses. Namanya topsoil, memperbaiki sifat struktur tanah lagi. Dengan Planet Water ini dapat Pak. Oh, luar biasa ya. Oke Pak Puan, karena Pak Puan sudah sedikit bercerita tentang latar belakang Pak Puan, bagaimana Pak Puan memulai berkarir lah di tani ini kalau dari tanda petik Pak Puan ya. Oke, tadi Pak Puan juga singgung dengan menggunakan plant aktivator ini orang lain tidak berhasil, Pak Puan bisa berhasil dengan sawitnya. Oke, kalau gitu mungkin kita akan masuk nih langsung kepada tanaman dan juga pemupukan tentunya Pak Puan ya. Oke, mungkin Pak Puan bisa bercerita dulu ya, hal-hal apa sih yang perlu diperhatikan oleh petani sebelum memupuk Pak Puan? Silakan. Satu hal Pak yang kita lihat sekarang, mayoritas petani itu tidak pernah mempedulikan tentang pH tanah. Pak. Oh, pH keasaman tanah Pak ya? pH tanah, potential of hydrogen, sebagian lagi mengatakan itu sebagai tentang bagaimana kemasaman tanah ya, kandungan air di dalam 1 meter persegi tanah. Padahal ini adalah satu hal yang sangat urgen, sangat penting sekali. Relevansinya adalah di mana pH yang rendah, atau kita bilang bahasanya pH tinggi ya, di pH yang rendah yang di 6,5 ke bawah, itu rata-rata tanaman tidak dapat memetabolisme selnya atau bisa menyerap unsur hara dalam pupuk. Jadi kalau kita lihat pH tanah ini faktor kunci dari suksesnya pemupukan kita gitu loh Pak. Iya. Jadi Indonesia rata-rata itu pH di bawah 6. 5 atau 4,5, bahkan di gambut kita sampai jumpa yang namanya 3. pH tanah itu terlalu rendah. Jadi bisa bayangkan kondisi tanah seperti itu yang airnya cukup banyak ya, karena berarti dengan air banyak maka kemasaman tanah tinggi. Iya. Dan berarti pH-nya rendah gitu loh Pak, kemasaman tinggi gitu loh. Nah itu mengakibatkan banyaknya unsur Al, aluminium atau besi. Di situ membuat tanaman istilah kita bilang berkarat ya. Kita bilang berkarat, kita bilang keracunan Al atau keracunan aluminium. Nah tanaman yang kita tanam itu biasanya akan mati Pak, menguning dan tidak sehat gitu loh Pak. Nah di pH tanah ini bagi kita terutama di posisi di fosfat P2O5 ya,
fosfat TSP, SP36 ataupun RP, itu dia menuntut pH harus 6,5, Pak. Iya. Tapi kalau dia urea ataupun dia KCl masih bisa main di 6 ya. Oh. Gitu loh. Tapi di bawah itu pemupukan yang kita berikan sia-sia, Pak. Tidak ada gunanya karena di bawah 6 urea, TSP, KCl tidak terurai. Jadi apalagi teman-teman sekalian menggunakan aktivator dicampur ke urea atau TSP, KCl, ya kita bilang nggak usah kita jual. Kita tidak mau berikan PA ini karena sia-sia yang dilakukan dia. Oh, tidak kita rekomendasikan, Pak ya. Karena pH belum dinaikkan Iya. ke tingkat standar. Belum dinormalkan, Pak ya. Makanya saya selalu gunakan dolomit. Dolomit ini kan dia mengandung kalsium CaO kalsium itu sekitar 30%, sementara di Mg-nya 18. Kadang saya gunakan juga kapur pertanian, itu juga untuk menyederhanakan biaya pemupukan, tapi dengan Ca yang lebih tinggi dari itu, 97%. Nah, jadi penggunaan seperti ini sangat bagus sekali, apalagi tanah-tanah gambut, Pak ya. Dan masalahnya adalah pH tanah ini jika kita taburkan dolomit ataupun kapur pertanian, dia cenderung short time. Begitu kita pemupukan 3 bulan kemudian setelah kita pengapuran, itu akan pH akan turun lagi. Oh, turun lagi, Pak ya. Makanya aplikasi pemupukan di pengapuran ini harus dilakukan setiap kita memupuk. Ya. Misalnya 4 bulan sekali atau setahun 3 kali. Seperti itu, Pak. Jadi ini short time gitu loh. Jadi jangan berpikir bahwa kita bulan ini dolomit saja, bulan depan langsung yang urea atau TSP, tidak bisa. Harus inilah sebagai persiapan lahan untuk menaikkan pH tanah. Setelah dinaikkan tanahnya, maka silahkanlah melakukan pemupukan. Oke. Wah, berarti pengukuran atau pengecekan pH ini sesuatu yang harus, Pak ya, sebelum kita pemupukan. Ya. Oh, kalau begitu Pak, apa enggak petani ini berpikir